Selamat datang di mata kuliah Metode Riset Akuntansi. Pada sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana menyusun proposal penelitian. Bagian yang kedua, membahas mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis berisi 5 poin untuk 2 jenis penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori dan definisi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penelitian sebelumnya. Masuk ke penelitian kuantitatif, bahasan mengenai pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian akan kita kembangkan di sini. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai alur pikir untuk penelitian kualitatif. Teori dan definisi. Di sini, penting sekali untuk membedakan antara teori dengan definisi. Teori tidak sama dengan definisi, dan kesalahan ini bisa terus terjadi berulang-ulang kalau kita tidak memahami apa perbedaan antara teori dengan definisi. Teori adalah serangkaian variabel yang saling berhubungan untuk menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena penelitian. Sedangkan definisi di sini mengacu kepada definisi variabel penelitiannya, yaitu atribut atau keterangan dari subjek maupun objek penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti. Untuk mencari teori dan definisi variabel, kita akan menggunakan referensi. Referensi utama di sini dianjurkan dari buku teks, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah. Untuk skripsi maupun website yang sifatnya tidak berbayar atau bukan website resmi, tidak boleh dijadikan sebagai referensi untuk teori maupun definisi. Sebagai contoh, perbedaan antara teori dengan definisi ada di dalam konsep corporate governance, di mana corporate governance merupakan konsep teoritis yang berisi 5 variabel pendukung, yaitu tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Sehingga 5 variabel yang saya sebutkan tadi itu masuk dalam komponen definisi variabel. Tidak sama dengan teori atau konsep utama dari corporate governance. Bagian yang kedua adalah penelitian sebelumnya. Isi dari bagian ini merupakan ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga penelitian sebelumnya merupakan konfirmasi atas teori dan hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang akan kita buat. Bagian yang ketiga adalah pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini hanya berlaku untuk penelitian model kuantitatif. Sebelum dibuat pernyataan hipotesis, maka kita harus memberikan uraian singkat terlebih dahulu mengenai hubungan antar variabel penelitian, baik itu variabel independen, variabel dependen, maupun variabel-variabel penjelas yang lainnya, yang telah dikonfirmasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Baru kemudian kita membentuk hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan yang berisi jawaban sementara atas penelitian yang sedang dibangun dari uraian-uraian kita sebelumnya. Berikut ini adalah contoh pengembangan hipotesis. Kita mulai dari uraian yang ada di paragraf yang pertama. Kita jelaskan mengenai konsep-konsep dan juga hubungan antar variabel, dan kita tutup dengan pernyataan hipotesis yang kita buat di bawahnya. Ada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3.
Dalam contoh kali ini, kita menggunakan pemecahan untuk hipotesis 2, yaitu untuk alternatif A dan alternatif B. Bagian berikutnya untuk penelitian kuantitatif adalah membuat kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah gambaran atau bagan yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian, termasuk di dalamnya adalah hipotesis. Bisa kita lihat di gambar di samping. Di sini terlihat ada beberapa variabel penelitian, yaitu corporate governance, size, return on equity, debt to equity, disclosure, ukuran kantor akuntan publik, dan tingkat teknologi yang berdampak kepada Internet Financial Reporting Index. Dibuatkan bagan seperti ini dan ditempatkan hipotesis di antara garis penghubung variabel. Bagian yang berbeda di sini adalah alur pikir, di mana alur pikir dipakai untuk penelitian kualitatif. Apa itu alur pikir? Mirip seperti kerangka penelitian, alur pikir adalah gambaran atau bagan yang berisi tahapan rencana penelitian, di mana tahapan dan rencana penelitian ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap perencanaan meliputi beberapa aktivitas seperti observasi awal, identifikasi masalah, penentuan topik, perumusan masalah, dan menentukan ruang lingkup penelitian. Di tahap pelaksanaan, peneliti akan melihat proses pengambilan studi pustaka, pengumpulan data, analisis data, sampai kepada interpretasi hasil penelitian. Dan di tahapan yang terakhir, mengenai penyelesaian, maka peneliti akan membuat kesimpulan dan saran untuk hasil penelitian yang sudah didapatkan. Berikut adalah contoh alur pikir dari skripsi mahasiswa. Kita bisa melihat ada 3 tahapan utama yang saya sebutkan tadi. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk pembuatan proposal penelitian bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya.